Om Swastiastu, perkenalkan saya Ida Yudewidiani, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen perioperatif bagian yang ketiga, yaitu manajemen pasca operatif. Di mana pada manajemen pasca operatif ini dilakukan post anesthesia care. Manajemen pasca operatif ini merupakan perawatan segera pada periode setelah operasi selesai dilakukan, meliputi kamar operasi, post anesthesia care unit atau PACU, hingga pasien dikirim ke ruangan. Durasi perawatan post operatif tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi yang dilakukan, dan juga durasi hingga teknik operasi. Tujuan dari manajemen pasca operatif ini adalah yang pertama untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, mengusahakan percepatan penyembuhan luka operasi, dan juga mengembalikan pasien ke dalam kondisi terbaik atau optimal. Nah, pasca anestesia ini merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesia diakhiri, sampai pasien pulih dari pengaruh anestesia. Untuk pemulihan anestesi itu sendiri, idealnya pasien bangun dari anestesia secara bertahap tanpa keluhan dan juga mulus. Namun pada kenyataannya sering dijumpai hal-hal yang mengancam kondisi pasien, di mana sehingga pemulihan anestesi ini merupakan keadaan yang kritis. Sebelum mengakhiri anestesia, ada baiknya disiapkan terlebih dahulu alat atau obat yang terkait dengan bantuan hidup. Dan juga pemantauan hendaknya tetap dilakukan walaupun pemberian obat bius ini telah dihentikan. Lalu, apa saja masalah yang dapat ditemukan pada fase pemulihan ini? Dapat berupa henti nafas memanjang atau pulih sadar memanjang. Henti nafas memanjang ini dapat diakibatkan oleh depresi sistem saraf pusat oleh obat bius, efek sisa obat pelumpuh otot, hipotermia, dan juga benda asing seperti PET. Lalu pulih sadar memanjang dapat diakibatkan oleh depresi sistem saraf pusat karena obat bius dan juga hipotermia. Lalu untuk mengakhiri anestesi general dapat dilakukan melalui beberapa metode, dilakukan berdasarkan metode administrasi anestesi itu sendiri. Untuk anestesi general intravena dilakukan pemberhentian obat bius intravena, lalu pertahankan jalan napas agar tetap lapang sehingga oksigenasi pasien kuat. Lalu pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Lalu untuk anestesi umum sungkup muka, bila operasi telah selesai, dilakukan pemberian obat bius, lalu pasien diberikan bantuan oksigen 100%. Pertahankan kelapangan jalan napas, apabila perlu pasang pipa naso atau orofaring. Lalu pindahkan pasien ke ruang pulih. Lalu untuk anestesi umum melalui PET, bila operasi telah selesai, hentikan pemberian obat bius, berikan oksigen 100% melalui sungkup muka. Ekstubasi PET dilakukan setelah napas spontan dan jalan napas atas bersih. Pertahankan keadekuatan jalan napas, kalau perlu pasang pipa naso atau orofaring, baru pasien dipindahkan ke ruang pulih. Lalu untuk mengakhiri anestesi regional, pada pasien dengan analgesia regional, pemulihan berlangsung secara bertahap sesuai dengan masa kerja obat. Pemantauan lebih ditujukan kepada pemulihan sensoris, motorik, dan juga saraf otonom simpatis, terutama pada pasien dengan blok subarachnoid. Pasien segera dirawat di ruang pulih menunggu pemulihan pasien. Lalu untuk ruang pemulihan itu sendiri atau post anesthesia care unit atau yang sering disebut sebagai PACU merupakan bagian dari instalasi bedah sentral, satu koridor dengan kamar operasi, dan juga ditunjang dengan fasilitas pemantauan dan SDM yang memadai dan juga berkualitas. Nah, penilaian apa saja yang dilakukan terhadap pasien selama pasien berada di PACU?
yaitu yang pertama potensi jalan napas pasien, tanda-tanda vital, dan juga tingkat kesadaran pasien. Pasien dapat meninggalkan pacu apabila Aldred score, Stewart score, dan juga Bromage score pasien memadai. Aldred score ini digunakan untuk menilai pasien dewasa, Stewart score untuk pasien anak-anak, dan juga Bromage score pada pasien dengan blok spinal. Lalu untuk Aldred score yang dinilai yaitu warna kulit pasien, apakah merah muda, pucat, atau cyanosis, lalu pernapasan pasien, sirkulasi, kesadaran, dan juga aktivitas pasien. Apabila jumlah skor Aldred lebih dari 8, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu untuk Stewart score yang dinilai yaitu pergerakan, pernapasan, dan juga kesadaran. Apabila skor lebih dari 5, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu untuk Bromage score yang dinilai yaitu gerakan penuh, ekstensi, dan juga fleksi dari ekstremitas bawah. Apabila skor Bromage 2, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu pasien-pasien apa saja yang tidak memerlukan pemantauan di pacu? Yang pertama yaitu pasien dengan analgesia lokal, yang kedua pasien yang berisiko infeksi, yang ketiga pasien yang memerlukan terapi intensif di ICU, dan juga pasien yang memerlukan tindakan khusus di ruangan, contohnya seperti hemodialisis. Lalu untuk penjabaran apa-apa saja yang dinilai selama pasien berada dalam fase pasca operatif. Untuk tingkat kesadaran pasien, apakah pasien merespon terhadap stimulasi verbal, apakah pasien mampu menjawab pertanyaan, apakah pasien sadar atau aware terhadap lingkungan sekitar. Untuk penilaian tingkat kesadaran ini sendiri dapat dinilai melalui GCS atau AVP, atau juga dapat melalui AVPU scale. Lalu dinilai apakah ada perubahan pada tingkat kesadaran pasien. Lalu dilakukan penilaian kardiovaskular yang dinilai yaitu heart rate, tekanan darah, dan juga capillary refill time pasien. Untuk heart rate pasien, apakah pasien mengalami takikardia? Apabila mengalami takikardia, curiga ada perdarahan dan atau shock, pasien nyeri, overload cairan, ataupun pasien cemas. Lalu untuk penilaian tekanan darah, apabila pasien hipotensi, curiga ada perdarahan dan atau shock. Apabila pasien hipertensi, curiga apakah efek anestesi masih berlangsung atau kontrol nyeri yang kurang memadai. Lalu untuk capillary refill time digunakan untuk menilai status sirkulasi pasien dengan melihat warna dan mengukur suhu ekstremitas. Digunakan untuk mengidentifikasi adanya penurunan pada perfusi perifer. Lalu penilaian suhu tubuh, apabila pasien hipotermia pada anak-anak dan lansia berisiko tinggi terjadinya infeksi bakteri dan juga sepsis. Tata laksananya itu dengan mengenakan selimut pada pasien. Lalu pasien dengan hipertermia, curiga ada infeksi, tata laksana berikan antipiretik, kipas, atau kompres. Lalu nilai SpO2 pasien dengan menggunakan pulse oximetry, saturasi oksigen pasien hendaknya berada di angka lebih dari 95% pada room air atau udara kamar. Bila lebih dari 95% dapat diberikan bantuan berupa oksigen nasal kanul 44% O2 atau sungkup oksigen 60% O2 pada 6-10 liter per menit, atau juga dapat diberikan sungkup oksigen dengan reservoir dengan bantuan oksigen 90-100% O2. Lalu dinilai pula keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa pasien. Dinilai cairan masuk dan juga cairan keluar pasien, status hidrasi,
IV fluid yang masuk berapa, riwayat muntah, produksi urin, dan juga NGT drainage. Dengan 3 prinsip utama, yaitu koreksi abnormalitas, menyediakan kebutuhan cairan harian, dan juga mengganti kehilangan cairan atau elektrolit abnormal. Lalu nilai sistem gastrointestinal, dilakukan penilaian terhadap mual muntah postoperatif, gerakan peristaltik yang baru muncul setelah 24 jam pasca operasi, bising usus, dan juga risiko konstipasi pada pasien. Lalu dinilai pula sistem urinaria pasien yang dilakukan penilaian terhadap yang pertama adanya risiko retensi urin, yang kedua sumber lain keluarnya cairan seperti keringat, muntah, ataupun diare, lalu yang ketiga produksi urinnya berapa. Penting untuk menanyakan kepada pasien apakah pasien sudah buang air kecil atau belum. Apabila pasien belum bisa buang air kecil, maka dapat dibantu dengan menggunakan kateter. Lalu untuk medikasi pasca operatif dapat diberikan untuk tujuan mencegah infeksi, kontrol nyeri, antiinflamasi, mempercepat penyembuhan luka, dan juga untuk suplemen nutrisi. Lalu pada fase pasca operasi ini juga dilakukan penilaian luka operasi pasien. Dilihat pada gambar yang paling kiri, sesaat pasca operasi masih dilihat ada beberapa darah yang masih dapat keluar dari lokasi insisi. Lalu yang di tengah yaitu gambar di tengah yaitu proses penyembuhan yang sehat. Lalu gambar yang kanan yaitu contoh luka yang terinfeksi. Lalu dinilai pula jahitan pada luka bekas operasi, apakah jahitan intak dan juga sehat, apakah terinfeksi atau tidak, apakah kehilangan diskontinuitas atau tidak. Lalu dinilai pula dressing pada pasien. Dressing dapat berupa dressing menggunakan kasa atau menggunakan pressure dressing. Dinilai apakah dressing intak, bagaimana frekuensi penggantiannya, dan kapan waktu pelepasan yang tepat bagi dressing tersebut. Lalu untuk nutrisi pasien pasca operasi, disarankan untuk nothing per oral atau NPO, paling tidak hingga refleks batuk dan muntah pasien kembali muncul. Lalu jaga rongga mulut agar tidak kering, menggunakan spons yang dicelupkan ke air mineral atau air lemon sebagai swab. Diberikan parenteral protein, karbohidrat, dan vitamin melalui nasogastric tube. Untuk nasogastric tube sendiri digunakan untuk dekompresi dan drainase lambung, lalu untuk mengistirahatkan sistem gastrointestinal, menyediakan rute makanan enteral, untuk monitoring perdarahan pada lambung, dan juga mencegah obstruksi usus. Amati material yang didrainase pada NGT setiap 8 jam. Lalu yang selanjutnya, pada pasca operatif lakukan bed care, di mana bed care ini terdiri atas bed making, mouth care, bed bath, back care, hair fingernail to nail care, dan juga position of the patient. Ada baiknya pada pasien dilakukan mobilisasi dengan tujuan untuk mendukung ventilasi pulmoner yang baik dan juga mengurangi stasis vena sehingga tidak terjadi deep vein thrombosis akibat tirah baring pasien yang lama. Bagi pasien yang kesulitan melakukan mobilisasi, dapat dilakukan fisioterapi atau dapat juga berupa calf compression device. Untuk fisioterapi itu sendiri tujuannya adalah untuk melatih sistem respirasi, mencegah pneumonia, dan juga memperlancar aliran napas. Dapat juga untuk memperbaiki sirkulasi ke ekstremitas, mengurangi nyeri, dan juga meningkatkan aliran balik vena. Lalu untuk pemulangan pasien itu sendiri atau discharge, pastikan dokumen pasien selama dirawat itu lengkap. Untuk catatan pemindahan pasien, apa diagnosis masuk pasien dan diagnosis keluar pasien,
ringkasan perawatan dan penanganan di rumah sakit, dan juga instruksi terkait manajemen selanjutnya, meliputi obat yang akan diresepkan. Selain dari informasi tersebut, hendaknya juga diberikan kepada pasien bersamaan dengan data lengkap perjanjian follow up selanjutnya. Sekian presentasi saya mengenai manajemen perioperatif. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun bersikap, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.